Raksasa Premier League Manchester United akhirnya resmi mengumumkan perekrutan Leny Yoro dari Lille. Manchester United menyatakan bahwa sang bek sudah teken kontrak berdurasi 5 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Bek asal Prancis itu akan berada di Old Trafford hingga Juni 2029 mendatang. Sementara itu Manchester United mengeluarkan biaya sebesar 62 juta euro untuk menebus Yoro dari Lille. Selain itu ada juga tambahan bonus yang bernilai 8 juta euro. Barcelona resmi meluncurkan jersey kandang baru yang akan dipakai musim 2024-2025. Jersey itu terlihat elegan dengan mengusung tema kejayaan dan sejarah tahun berdirinya klub. Ronaldinho menjadi salah satu bintang utama peluncuran jersey tersebut. Pria asal Brazil itu menjadi salah satu bagian dari era kejayaan Barcelona. Sang mantan kapten Carles Puyol juga terlibat. Sementara jika ditarik mundur, jersey kandang Barcelona musim 2024-2025 mirip dengan edisi musim 2008-2009. Pada musim itu Lionel Messi dan kolega tampil luar biasa dan menjadi juara Liga Champions. Ada kabar baru terkait manuver transfer Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan masih ingin memboyong Matic De Ligt ke Old Trafford. Dilansir The Sun, kedatangan Euro tidak membuat MU melupakan De Ligt. Namun mereka dilaporkan punya beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum merekrut sang bek. MU saat ini perlu menambah dana mereka untuk transfer De Ligt. Bayern Munchen hanya mau menjual sang bek di angka 50 juta euro. Sementara dana transfer MU yang tersisa tidak cukup untuk menebus harga itu. Karena itu mereka harus menjual beberapa pemain agar bisa menebus sang bek. Ibu Kylian Mbappe, Faiza Lamari, baru-baru ini berbicara dalam sebuah wawancara dengan Le Parisien. Berbeda dengan Mbappe yang bungkam soal kepergian dari PSG, Lamari secara terbuka membahas perpisahan sang striker dari klub Prancis tersebut. Dia menyuarakan atas kegagalan Paris Saint-Germain memenuhi kewajiban finansial yang diuraikan dalam pembaruan kontraknya. Secara khusus, Lamari dengan tegas menyebutkan penundaan pembayaran angsuran bonus perpanjangan sebesar 180 juta euro. Dia bahkan mengisyaratkan potensi tindakan hukum jika PSG tidak segera memenuhi komitmen tersebut. Mantan striker Arsenal, Barcelona, dan Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang resmi bergabung dengan Alcatia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh klub beberapa waktu lalu. Kehadiran Aubameyang di Alcatia diharapkan dapat memperkuat lini serang klub dan menambah daya tarik Liga Pro Saudi. Bergabungnya Aubameyang ke Alcatia juga menandakan peningkatan kompetisi Liga Pro Saudi. Dengan pengalamannya yang luas dan prestasinya yang mengesankan, Aubameyang siap membawa Alcatia bersaing di Liga Pro Saudi dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Masa depan Luka Jovic di AC Milan semakin dipertanyakan setelah perekrutan Alvaro Morata dan rumor kedatangan striker lain. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa klub Turki bisa menjadi tujuan berikutnya bagi striker Serbia tersebut. Menurut laporan Calcio Mercato, Jose Mourinho yang saat ini melatih Fenerbahce terus merancang timnya dan sedang mencari tambahan striker. Situasi Jovic di AC Milan juga telah dipantau oleh Mourinho. Dengan kedatangan Alvaro Morata, kepindahan ke Turki bisa menjadi solusi yang masuk akal bagi semua pihak yang terlibat. Bukan rahasia lagi jika Barcelona sedang giat menjajaki kemungkinan mendatangkan Dani Olmo dari RB Leipzig. Baru-baru ini Mundo Deportivo mengabarkan bahwa Deco telah bertemu dengan agen Olmo untuk membahas potensi persyaratan kontrak. Pertemuan antara agen Olmo, Juanma Lopez, dan Deco berlangsung di Barcelona. Pertemuan ini menindaklanjuti serangkaian diskusi yang telah berlangsung. Aspek penting dari potensi transfer ini adalah berakhirnya klausul dalam kontrak Olmo. Klausul ini memungkinkan Olmo meninggalkan Leipzig dengan biaya 60 juta euro. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk transfer Manuel Ugarte. Dilansir El Equipe, Manchester United akan mengajukan tawaran untuk transfer Ugarte. Namun laporan itu tidak menjelaskan detail tawaran MU tersebut. Menurut laporan itu, PSG siap berpisah dengan Ugarte. Mereka tidak keberatan MU memboyong sang gelandang di musim panas ini. Namun mereka meminta bayaran sekitar 60 juta euro untuk transfer ini. PSG juga berkenan meminjamkan Ugarte ke MU. Namun mereka meminta ada klausul pembelian permanen di dalam kesepakatan tersebut. Real Madrid kembali memperpanjang kontrak pemainnya. Setelah Luka Modric, kini giliran Lucas Vazquez mendapatkan kontrak baru. Pesepak bola 34 tahun itu resmi memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid sampai 30 Juni 2025. Dalam 9 musim bersama tim utama, ia telah menjadi bagian dari salah satu periode paling sukses dalam sejarah klub. Vazquez meraih 21 gelar, termasuk 5 gelar Liga Champions. Selama bermain di tim utama, Vazquez telah membuat 349 penampilan, mencetak 36 gol dan 65 assist.
Klub Serie A Juventus baru-baru ini membuat pengumuman penting. Mereka mengonfirmasi bahwa Adrian Rabiot tidak lagi menjadi pemain mereka. Melalui laman resminya, Juventus resmi mengumumkan bahwa Rabiot pergi dari Turin dengan status free agent. Secara terpisah, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyebut bahwa Rabiot kemungkinan besar akan pindah ke Inggris di musim depan. Ada beberapa klub yang dilaporkan berminat pada sang gelandang. Arsenal dan Manchester United dilaporkan sangat berminat pada pemain timnas Prancis itu. Saat ini, kedua tim itu sedang mencoba meyakinkan sang gelandang untuk bergabung musim depan. Ada informasi baru beredar seputar saga transfer Leny Yoro. Sang bek dilaporkan sudah menentukan berapa nomor punggung yang akan ia gunakan di Manchester United. Dilansir RMC Sport, Yoro akan menggunakan nomor punggung bek legendaris MU. Menurut laporan tersebut, Yoro memilih untuk menggunakan nomor punggung 15 di MU. Nomor punggung ini cukup ikonik di kalangan penggemar setan merah. Pasalnya, nomor punggung ini pernah dipakai oleh salah satu bek terbaik MU sepanjang sejarah, Nemanja Vidic. Yoro sendiri bebas untuk menggunakan nomor punggung 15 ini karena saat ini tidak bertuan. Bologna telah meminta Riccardo Calafiori untuk mengikuti latihan pramusim. Pasalnya, negosiasi dengan Arsenal mengalami kebuntuan akibat selisih 10 juta euro antara tawaran The Gunners dengan keinginan Bologna. Jika Arsenal mundur dari perburuan Calafiori, Bologna tentu dengan senang hati siap mempertahankan sang pemain. Kini, menurut laporan Sky Sport Italia, pelatih Bologna Vincenzo Italiano telah meminta Calafiori untuk mengikuti latihan pramusim klub. Bologna sangat membutuhkan Calafiori karena tim akan mentas di Liga Champions musim depan. Atletico Madrid membutuhkan beberapa bek tengah baru untuk musim depan. Palang pintu RB Leipzig Mohamed Simakan masuk dalam incaran mereka untuk memperkokoh lini pertahanan tim besutan Diego Simeone. Jurnalis Sky Sport Germany Florian Plettenberg mengklaim jika Atleti siap membuka penawaran pada sang pemain. Untuk membawa Simakan keluar dari Red Bull Arena, tim yang meminati jasanya harus mengeluarkan valuasi di kisaran 40-45 juta euro. Angka itu bisa membuat Atleti mundur. Pasalnya, mereka juga perlu dana untuk mendatangkan pemain lain ke Metropolitano dalam waktu dekat. Scott McTominay telah menghabiskan seluruh karirnya bersama Setan Merah. Ia kini dikaitkan dengan kepindahan setelah hampir hengkang tahun lalu. Menurut Daily Mail, West Ham telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta pound sterling untuk McTominay pada jendela transfer saat ini. Meski begitu, Setan Merah terbuka untuk menjual produk akademi mereka itu jika ada tawaran yang tepat. Sementara itu, McTominay merupakan sosok yang sangat penting di Manchester United musim lalu. Namun kini, ia tak lagi menjadi pilihan utama. Raksasa Serie A Juventus akhirnya meresmikan transfer Juan Capal dari Verona. Mereka mengumumkan bahwa sang bek menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun. Bek berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak dengan klub tersebut hingga 30 Juni 2029. Juan Capal merupakan rekrutan keempat Juventus pada musim panas 2024 ini. Sang pemain ditebus Juventus dengan mahar sebesar 11 juta euro yang disertai tambahan senilai 2 juta euro.